Lean Manufacturing Concept. Konsep Lean Manufacturing adalah konsep yang dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Dengan catatan, meskipun Lean umumnya diasosiasikan dengan manufaktur, Lean dapat diterapkan pada industri apapun. Praktisi Lean memahami bahwa pengoptimalan adalah proses yang berkelanjutan, dan cara terbaik untuk mendorong peningkatan berkelanjutan adalah dengan membuat perubahan bertahap dan berkelanjutan. Konsep Lean Manufacturing membantu mengatur cara membuat perubahan ini sehingga dapat mengoptimalkan pekerjaan tanpa mengganggu tim melakukan pekerjaan. Organisasi biasanya harus memiliki antara dua skenario, yaitu memotong biaya dan mengorbankan di kinerja dan kualitas operasional, atau yang kedua, meningkatkan pengeluaran untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kualitas. Organisasi memanfaatkan berbagai konsep Lean Manufacturing untuk membantu mencapai tujuan seperti 1. Menghilangkan atau mengurangi pemborosan. Kedua, meningkatkan kualitas. Yang ketiga, mengurangi waktu tunggu. Keempat, meminimalkan pengeluaran yang tidak perlu. Lean Manufacturing adalah cara yang dilakukan untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Mencapai hasil ini membutuhkan mengadopsi pendekatan customer-centric yang melibatkan kebutuhan dan harapan pembeli. Organisasi lain yang sukses memahami apa yang pelanggan inginkan. Konsep Lean Manufacturing juga mengenali dua jenis pemborosan, yaitu pemborosan yang disebabkan fluktuasi atau seperti perubahan permintaan pelanggan atau variasi dengan waktu siklus antar pekerja. Kedua, OST yang disebabkan oleh pekerja yang terbebani. Untuk praktisi Lean, estimasi pemborosan yang efektif memerlukan pengoptimalan seluruh aliran nilai, yaitu seluruh proses yang terlibat dengan menerima permintaan pelanggan dan mengubahnya menjadi produk atau layanan yang dapat dikirimkan daripada area tertentu di mana pemborosan terjadi. Optimalisasi proses adalah bagian dari perbaikan berkelanjutan. Juga dikenal sebagai Kaizen atau Kaizen adalah konsep inti Lean Manufacturing yang terkait erat dengan eliminasi. Jenis-jenis aktivitas yang sering terjadi dalam proses produksi atau Majori 2017. Yang pertama, value additivity, yaitu aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa sehingga customer value streaming mapping rela membayar untuk aktivitas tersebut. Contohnya, memperbaiki mesin yang memproduksi barang unik yang dipesan oleh pelanggan. Kedua, non-value adding activity, yaitu merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa di customer. Ketiga, necessary non-value adding activity adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa di mata customer tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang ada. Aktivitas ini tidak dapat dihilangkan dalam jangka pendek tetapi dapat dibuat lebih efisien. Cara sukses dengan konsep Lean Manufacturing yang pertama adalah A. Value Streaming Mapping atau FSM. Value Streaming Mapping adalah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran maternal dan informasi pada proses produksi dan bahan menjadi produk. Value Stream Mapping adalah sebuah metode untuk memetakan dan informasi masing-masing stadium kerja. Value streaming mapping dapat dijadikan titik awal bagi perusahaan untuk mengenali pemborosan dan mengidentifikasi penyebabnya. Dengan menggunakan value streaming mapping berarti memulai dengan gambaran besar dan menyelesaikan permasalahan bukan hanya pada proses tunggal dan melakukan peningkatan secara menyeluruh dan bukan hanya pada proses-proses tertentu saja. B. Process Activity Mapping sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi UST, ketidakkonsistenan dan kerasional dari tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat produk dan mereduksi biaya diharapkan dapat terwujud. C. Fishbone Diagram atau Cause and Effect Diagram. Diagram sebab akibat adalah satu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat berkaitan dengan pengendalian proses statistikal
Diagram sebab akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau sebab akibat dan karakteristik kualitas akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Diagram sebab akibat ini sering disebut sebagai diagram tulang ikan atau fishbone diagram karena bentuknya seperti kerangka tulang ikan, atau diagram Ishikawa atau Ishikawa diagram karena pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953. D. Menerapkan sistem Kanban. Secara tradisional, organisasi menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong di bawah pendekatan ini. Tugas didorong ke pekerja dan produksi putuskan oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan pekerja yang lebih kelihatan terbebani. Alih-alih membebani pekerja dengan tugas, temuan pekerjaan dibuat dalam dan tim menarik tugas berdasarkan prioritas. Papan Kanban menciptakan transparansi dengan memungkinkan semua orang melihat tugas yang harus mereka lakukan. E. Gembal. Gemba adalah kata bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi lain, pergi ke gemba berarti pergi ke tempat bekerja. Penting bagi pemimpin lain untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan mempelajari lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Ini membantu para pemimpin lain membuat keputusan yang tepat, selain menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep lean manufacturing. F. 5S tempat kerja. 5S adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja mendorong peningkatan dan efisiensi. Berkelanjutan, dinamakan 5S karena merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, sort atau sortir, menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Kedua, set in order, atur secara berurutan, mengatur item ke tempat optimalnya. Ketiga, shine atau bersinar, membersihkan, memeriksa, dan memelihara ruang kerja. Keempat, standardize atau standarisasi, buat standar yang memaksimalkan pengulangan dan konsistensi. Kelima, sustain atau berkelanjutan, menerapkan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka panjang. Terima kasih.